Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Nganjuk bersama Komnastik dan Pemkab Nganjuk menggelar perlombaan sekolah bermartabat Pancasila yang berlangsung di Aula SMA Negeri 2 Nganjuk. Acara tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Maring Cumadi bersama Wakil Ketua 1 TPPKK Nganjuk Yuni Marhen, Ketua DPRD Nganjuk Tati Heru Cahyono, Kejaring Nganjuk Nopi Tenopuroswot, Bakes Bangpol Kabupaten Nganjuk Imam Azhari, Capdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk, Kemenak Kabupaten Nganjuk, Jejaring Panca Mandala Anjuk Ladang, Komnastik Nganjuk Sujito, beberapa jajaran OPD beserta juri yang hadir dalam perlombaan. Lomba sekolah bermartabat Pancasila tersebut turut diikuti oleh seluruh siswa-siswi di jenjang SMA, SMK maupun MA dengan tujuan untuk mengembangkan kembali nilai-nilai Pancasila di hadapan para siswa dalam dunia pendidikan yang juga berguna untuk membekali para siswa-siswi SMA dengan ideologi Pancasila. Saat ini perlombaan sekolah bermartabat Pancasila tersebut sedang masuk dalam babak final yang menyisakan 4 grup peserta, antara lain SMA Negeri 1 Tanjung Anom, SMA Kosgoro, SMA Negeri 2 Nganjuk, dan SMA Negeri 3 Nganjuk. 3 peserta dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Azilki, Arum, dan Rizka, sangat berbahagia saat meraih juara 1 pada perlombaan tersebut. Para pelajar ini mengaku cukup tertantang saat perlombaan pada babak cepat tepat. Para pelajar ini menambahkan bahwa dengan hanya mempersiapkan waktu dengan tempo 2 hari untuk siap bertanding pada perlombaan tersebut. Gimana perasaannya setelah menang ini gimana? Bangga banget. Senang campur aduk dengan semangat. Ya. Gak nyangka sebenarnya. Ya benar-benar kayak ini first time-nya diwawancarai karena perlombaan ini biasanya saya yang mewawancarai. Memperlihatkan waktu berapa bulan atau berapa hari ini? 2 hari. 2 hari. Selasa. Spend time cuma buat ini. Cuma Senin dan Selasa. Cuma Senin dan Selasa. Begitupun yang biayanya juga seperti itu, hanya Senin dan Selasa. Tapi kita cuma 2 hari. Ada kesulitan sendiri tadi ujian nanti apa waktu pada saat penilaian? Cepat-cepat ya, waktu cepat-cepat kita iya ada ragu baca jawabannya sudah. Mas nantinya setelah mendapatkan pembinaan dari agama seperti apa ke depan? Temannya ya sudah tentunya nanti pastinya dibagi sama teman-temannya tapi kan sesuai dengan Pancasila sila-silanya seperti itu kita mengamalkan sila-silanya sebenarnya bukan sama rata tapi sesuai porsinya ya udah seperti itu. Baik banget. Menurut PLT Bupati Nganjuk Mahren Cumadi, kegiatan perlombaan tersebut sangat bagus untuk membangkitkan kembali ideologi Pancasila. Diketahui di era digital ini banyak bertebaran berita-berita hoaks dan penyelewengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan digelarnya perlombaan ini diharapkan mampu mencegah ideologi radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri final ya, lomba bermartabat Pancasila ya, sekolah bermartabat Pancasila ya. Di antar sekolah, di antara SMK, MA, SMA jadi satu. Ini penting sekali. Dan kalau dulu kan hanya SMA atau hanya SMP, sekarang Nganjuk ya semua, warga Nganjuk semua kok. SMA lomba sekolah bermartabat Pancasila itu sudah mulai 2 tahun yang lalu. Nganjuk pertama kali. Ya, waktu itu SMP ya. SMP. Sekarang Secara nasional kalau untuk SMA baru sekarang ini di Nganjuk yang pertama. Ini penting sekali. Tujuan apa? Membumikan Pancasila di hadapan anak-anak sekarang ini. Karena era digital itu rada bahaya kalau kita tidak bekali betul ideologi-ideologi kaitannya dengan Pancasila. Karena apa? Banyak ideologi yang masuk, banyak berita-berita hoax lewat dunia digital itu. Maka hari ini yang kedua sebenarnya 2 bulan yang lalu Pak Kajari menginisiasi yaitu apa? Semua ketua OSIS dibekali baik SMP maupun SMA untuk apa? Kita bagaimana kita melawan radikalisme. Sekarang ini kita lomba sekolah bermartabat Pancasila. Ini ada rangkaiannya bahwa Pancasila ini sudah mulai luntur. Maka kita coba untuk angkat kembali. Ayo kita angkat kembali. Dulu mungkin zaman
Anda sekolah, saya sekolah, ada pelajaran PMP. Mesti ada yang namanya, dulu ada masuk itu masih ada yang namanya diklat P4 ya. Ada penataran P4 itu ya. Sekarang kan udah tidak ada. Maka diinisiasi oleh teman-teman dari Kesbangpol, terus kemudian di bawah BPIP jaringan apa? Jaringan Pancamandala Anjuk Ladang itu di bawah naungan BPIP ya. Ya ini yang langsung di bawah BPIP pusat, jaringan Mandala. Jaringan Pancamandala. Pancamandala Jejaring itu Pancamandala. ya jejaring Pancamandala itu yang nanti menginisiasi termasuk dengan Komnasdi. Ya kita dorong, kita ikut, yuk kita bersama-sama. Karena apa, tantangan kita lebih banyak ya. Satu, kita juga melawan yang agak ke kanan, kemudian agak ke kiri. Khilafah harus kita lawan, PKI harus kita lawan. Ada apa di Nganjuk atau di Indonesia apa? Ya Pancasila itu. Pancasila adalah kompromi semuanya untuk dari suku, agama, ras, apapun. Sehingga title kita adalah Selamat Datang Keragaman, Selamat Tinggal Keseragaman. Ini penting sekali, karena pada hakikatnya kan manusia itu adalah cerdas, manusia adalah unik. Maka ya jangan pernah dibanding-bandingkan, jangan dibuat sama, kan begitu. Nanti ada kegiatan-kegiatan lagi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Mungkin nanti juga narasumber dari media, karena apa? Media yang punya langsung materi-materi juga berkaitan dengan kebangsaan. Pendek kata, semua komponen ayo kita ajak bersama-sama untuk bangun Nganjuk ini. Dari sisi kebangsaan, semua ayo ikut, misalnya seperti itu. Dari sisi infrastruktur, kita dibantu untuk pengawasan. Kemudian di sisi pemerintahan, kita dibantu untuk pengawasan kaitannya dengan apa? Pelayanan publik, kaitan dengan pelaksanaan Rp0 dan seterusnya. Ini kan penting sekali. Nganjuk milik kita bersama. Otak saya pun saya cuci, saya bukan pejabat. Saya adalah pelayan masyarakat, sehingga ya enak. Ayo bersama-sama, Nganjuk milik kita bersama. Selain untuk mencegah ideologi radikalisme bagi para pelajar, menurut Komnasdik Nganjuk Sujito, perlombaan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang nantinya mampu diterapkan oleh para pelajar dalam kehidupan sehari-hari saat berpendidikan dan bermasyarakat. Sujito menambahkan nantinya akan berencana menggelar kegiatan seperti ini di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk memperluas wawasan kebangsaan. Terima kasih ya. Ini adalah lomba secara nasional pertama kali di Kabupaten Nganjuk, pioner. Karena acara ini pun saat ini connect dengan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Di bawah BPIP itu ada yang namanya JPM, Jejaring Pancamandala. Di Kabupaten Nganjuk sudah dilantik di Gerahadi, Surabaya tanggal 28 oleh Gubernur Ibu Khofifah. Kita memberi nama Jejaring Pancamandala Anjuk Ladang. Nah, kegiatan ini kita kerjasama dengan Komisi Nasional Pendidikan, dan Kesbangpol dan Dewan Dinas. Tujuannya apa? Satu, seperti yang dikatakan oleh Bapak PLT Bupati, mencegah radikalisme. Kedua, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, utamanya di lingkungan pendidikan. Gitu. Saya ulangi lagi, ini pionernya Indonesia. Pertama kali ini dilaksanakan adalah di Kabupaten Nganjuk. Sesuai perintah dari BPIP, kita disuruh, kita memang diagendakan harus membumikan kembali ya. Kalau kita membumikan kembali, otomatis tidak hanya pelajar saja, utamanya masyarakat pada umumnya gitu. Memang untuk yang awal ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila, kami menggandeng dari GPM, menggandeng Komnasdik, kemudian Pak Kesbangpol dan Dewan Dinas dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila mengadakan lomba sekolah bermartabat Pancasila. Yang ini kita mulai tanggal 14 September hingga finalnya tanggal 12 Oktober ini. Karena tahapannya panjang. Pertama harus sosialisasi tentang portofolio, penilaian portofolio, visitasi ke sekolahan. Kemudian kita ambil dari 10 besar, kita ambil 4, kita adu di sini. Kalau memang nilai-nilai Pancasila itu sudah terintegrasi dalam rencana pembelajaran guru, RPP, atau silabus, saya yakin itu pasti diberikan kepada siswa. Sehingga pasti siswa nanti akhirnya bisa untuk mengerti tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi yang dinilai bukan hanya siswanya, guru,
kemudian sekolahnya, lingkungan sekolahan, kemudian anak-anaknya. Kompleks, jadi ini sivitas akademik sekolah tersebut yang dinilai, tidak hanya siswanya. Ini bedanya lomba itu semacam ini. Sangat mendukung sekali ketika itu memang ini sebetulnya agenda rutinan ya. 2017 sudah 18 sudah mengadakan untuk tingkat SMP. Namun karena pandemi kegiatan berhenti. Nah ini sudah pelajaran normal kita adakan kembali dan tiap tahun nanti ada piala bergilir. Gitu. Satu hadiah pertama piala dan uang pembinaan. Ada piala bergilir. Hadiah yang pertama nanti nomor 1 3 juta, 2 juta dan 1 juta. Terus harapannya Pak? Harapan ke depan sesuai dengan tujuan dari lomba ini adalah satu, anak-anak kita ini biar mengerti, memahami dan akhirnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan kecil keluarga atau di masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila yang kami rasa saat ini mereka tuh belum begitu mengenal karena zaman kita dulu ada 36 butir, sekarang itu sudah ada 46 butir Pancasila. Nah, perubahan-perubahan itu yang tidak disampaikan di dunia pendidikan. Akhirnya kita menginisiasi kegiatan semacam ini. Ayo, jangan hanya kewarganegaranya, tapi Pancasilanya. Beda gitu. Makanya pada waktu saya diundang oleh Balai DPR RI bersama Kadisdik Provinsi untuk merevisi sistem Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas, saya getol sekali dari Komnastik Jawa Nganjuk. Kembalikan ke nilai-nilai Pancasilanya, jangan kewarganegaraan. Dan alhamdulillah oleh BPP sekarang sudah menjadi pendidikan Pancasila. Tujuan kita menumbuhkan kembali, menggaungkan kembali, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya di Kabupaten Nganjuk secara umum untuk Jawa Timur dan Indonesia. Sementara itu, menurut Kesbangpol Nganjuk, Imam Azhari menjelaskan, ke depan akan digelar kegiatan rutin di setiap tahun dan lebih meluas lagi di tingkat SLTP dan SLTA di tahun 2023, sehingga gema Pancasila kembali hidup di Kabupaten Nganjuk. Tak lupa, ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Pemkab Nganjuk yang mendukung penuh serta mensukseskan berjalannya kegiatan ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini 1 bulan penuh dari awal akhir sehingga pada waktu hari ini kita pelaksanaan final lomba. Dan yang jelas sudah kita sampaikan kemarin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru bahwa kegiatan ini akan berlangsung setiap tahun, akan kita laksanakan setiap tahun sehingga kegiatan ini berkelanjutan. Di samping itu juga kami ingin kegiatan ini tidak hanya untuk tingkat SLTA, SMA, tapi nanti tingkat SLTP. Kita nanti jadi baik tingkat SLTP maupun SLTA nanti akan kita laksanakan di tahun 2023. Sehingga gema Pancasila kembali hidup di Kabupaten Nganjuk. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Bupati Nganjuk, Kang Marhen, yang setelah memberikan support kepada kami sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah memperoleh juara 1, 2, 3, harapan 1, 2. Kita bertemu untuk tahun yang akan datang. Semoga tambah sukses lagi dan juga partisipasi dari semua pihak tetap bisa meningkat. Terima kasih. Begini, pada beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 bulan, kami dikumpulkan oleh pihak BPIP tentunya di Madiun, dan di sana disebutkan bahwa setiap kabupaten kota diwajibkan untuk membentuk JPM. JPM itu dalam rangka untuk membumikan nilai-nilai Pancasila yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah inilah saya menggandeng teman-teman dari JPM, juga Komnasdik, juga dari cabang dinas, dari Kemenak, untuk mempersiapkan anak didik kita ke depan, sehingga mereka mempunyai bekal benteng yang kuat untuk melawan arus globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pelaksanaan lomba sekolah bermartabat Pancasila ini betulnya kan grade yang rendah. Ya, kita ingin meningkat betulnya nanti. Dan insya Allah kegiatan ini
kegiatan yang pertama kali di Kabupaten Nganjuk, kegiatan yang pertama kali juga di Jawa Timur, kegiatan yang pertama kali juga di Indonesia. Jadi sukses untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tanpa bantuan dari semua pihak, saya kira kegiatan ini tidak bisa semeriah ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Diketahui lomba tersebut baru dilaksanakan pertama kali di tingkat SMA di Kabupaten Nganjuk, serta banyak mendapatkan respon positif dari para pelajar yang antusias mengikuti lomba sekolah bermartabat Pancasila tersebut. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.